Tadi Haruk tadi pertanyaannya apalah? Ya jadi begitu ya. Jadi tadi kalau nggak salah tentang ya tadi tanggapan tentang bagaimana tadi hak-hak warga negara dikebiri, katanya gitu kan. Hak warga negara dikebiri oleh negara atau oleh pemerintah gitu kan. Ya, kurang lebih sama lah. Cuma dikebiri hak-hak politiknya. Terus tadi tanggapan dari Kak Faidul tadi saya setuju tanggapannya. Untuk pertanyaannya tadi terkait tentang tolak ukur yang siapa saja sih yang termasuk dalam homosesar dan apakah yang dicerabut itu hak-hak politiknya atau di ranah hak asasi manusianya gitu kan. Kalau saya melihat dalam di ranah penelanjangan atau dalam bare life yang dimaksud oleh Agamben itu tidak pada ranah hak asasi manusianya, tapi pada ranah hak-hak politiknya. Makanya dia memisahkan antara Zui dan Bios. Itu Zui itu orang-orang yang memiliki hak asasi manusia atau istilahnya dia sebagai manusia dia bisa hidup sebagai hak-hak mendasar, dia bisa hidup, bereproduksi, dia bisa ya dan berkembang dengan baik. Bereproduksi, berkeluarga dan sebagainya. Jadi hak-hak mendasar sebagai manusia itu bisa diwujudkan. Cuman dia tidak memiliki hak-hak politis. Jadi yang ditelanjangi bukan pada hak asasi manusia tapi hak-hak politisnya sebagai warga negara. Jadi peralihan itu yang disebut dengan bare life atau kalau katanya penelanjangan, kehidupan telanjang istilahnya kalau katanya Agamben. Nah baru tadi ada istilah yang disebut dengan homosesar. Homosesar itu adalah orang-orang yang misalnya kalau di sini contohnya di sini ya. Orang-orang imigran yang tidak memiliki hak-hak apa namanya tuh? Tidak memiliki dokumen. Gak cuma KTP lah, dokumen. Atau misalnya kalau kita contohnya suatu negara yang punya warga negara yang apa istilahnya keluar itu? Jadi TKI, turis. Jadi TKI misalnya tapi ilegal misalnya. Maka dia tidak memiliki perlindungan hukum. Atau bisa kalau misalkan kita pakai Asian value, kalau Asian value kita tetap berusaha untuk memulangkan misalnya. Tetapi untuk negara-negara tidak menerapkan atau apa istilahnya baratan value. Western value misalnya. Kalau menggunakan Western value mungkin dibiarkan. Kenapa? Karena yang diterapkan adalah tentang keadilannya tadi gitu kan. Maka yang diambil dia bisa saja dia dibiarkan hidup. Jadi entah dia hak dia sebagai manusia itu tidak menjadi perhatian negara. Kenapa? Karena yang dilihat sebagai warga negara. Jadi yang dicerabut itu adalah identitas kewarganegaraannya. Jadi yang direduksi dari direduksi ke kehidupan biologisnya, bagaimana dia hanya dilihat sebagai manusia di ranah Zui, tapi bukan orang-orang yang memiliki hak-hak politis. Dia tidak bisa membela, tidak bisa melakukan pembelaan, dan yang lainnya adalah dia dihilangkan identitasnya atau identitas politiknya, sehingga seolah-olah dia tidak atau tidak diakui oleh negara. Makanya istilah Ahmadiyah, dia bisa hidup sebagai manusia, dia bisa menikah, dia bisa lain sebagainya, dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya mendasar. Tetapi dia tidak diakui ritualnya, tidak diakui status sosialnya. Itu gimana? Tidak bisa, karena dia tidak punya hak-hak politis itu, karena dia diklaim sebagai Ahmadiyah tadi. Jadi hak-hak itu yang kemudian istilahnya ditelanjanginya di situ, sehingga seolah-olah ketika orang-orang mempersekusi dia atau melakukan kejahatan apapun dengan dalih oh dia Ahmadiyah, alirannya sesat misalnya, dia tidak punya pembelaan apapun gitu. Hak-hak asasinya pakai mic dong, pakai mic. Saya nggak menjawab kalau nggak pakai mic. Hak politis atau hak asasinya gitu loh. Hak-hak politisnya, hak-hak politis, hak-hak perlindungan hukumnya. Dia tidak bisa membela secara hukum. Itu maksudnya. Tapi dia hidup boleh. Dia makan boleh, reproduksi boleh dan lain sebagainya boleh-boleh saja. Tetapi untuk hal-hal yang misalnya tadi tentang status sosial dan lain sebagainya, dia tidak memiliki pembelaan hukum. Dia dicerabut identitasnya. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang oleh negara dianggap sesat atau dianggap melanggar. Itu. Terus juga jadi ada dua
yang situasi yang seseorang itu bisa dihomoseserkan, yang pertama tidak dilindungi oleh hukum, seperti kasus misalnya pencerabutan status sosial tadi, Ahmadiyah dan lain sebagainya tadi, misalnya ada status keadaan darurat tadi. Jadi ada misalnya dia mencontohkan iya misalnya itu contohnya gitu kan. Terus itu status keadaan darurat 65 itu keadaan darurat. Tapi tidak misalnya dalam status fenomena-fenomena tertentu itu bukan keadaan darurat, tapi seseorang yang tidak dilindungi oleh hukum seperti imigran dan lain sebagainya, mereka juga termasuk homosacer. Kenapa? Karena dia tidak punya hak-hak politis sehingga dia bisa meminta pembelaan gitu. Atau bisa dibela secara legal konstitusional gitu. Dia tidak punya kewenangan itu dan tidak punya hak untuk meminta itu. Tidak punya hak untuk meminta haknya. Gitu sih. Terus jadi yang dimaksud dengan penelanjangan tadi itu ada istilahnya biopolitik. Biopolitik dia mengadopsinya dari pemikirannya Foucault tentang bagaimana kekuasaan terhadap satu dalam konteks kenegaraan, bahwa penelanjangan itu biopolitik bagaimana negara itu sudah masuk kepada aspek-aspek yang sifatnya kehidupan biologis masyarakat gitu. Makanya ada konsep Zeus dan Bios itu menunjukkan bahwa seseorang itu bisa hidup tanpa dimensi sosial dan politis. Atau seseorang bisa hanya sebab misalnya kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok pinggiran atau kelompok-kelompok Zui dan Bios. Jadi dia hanya sebatas hidup seperti hewan istilahnya. Dia bisa hidup, tetapi dia tidak punya dimensi-dimensi sosial politis. Seperti kelompok-kelompok bukan kelompok adat sih, nanti kena ya. Kelompok adat istilahnya kelompok-kelompok yang mungkin tidak ada dalam adat suku dan lain sebagainya, orang-orang pinggiran dan lain sebagainya yang tidak memiliki status perlindungan hukum, mereka bisa termasuk dalam homosacer tadi. Gitu sih. Jadi ada reduksi dari kehidupan sosial politis ke kehidupan yang dalam dimensi biologis semata. Itu sih. Jadi nanya solusi tadi. Oh iya ingat. Jadi Faruk tadi nanya solusi kan? Dan bagaimana solusinya? Maka solusi yang diinginkan, yang disinggung dalam beberapa karyanya, salah satunya adalah tadi tentang demokrasi yang substantif. Jadi menurut Agamben kita harus dikembalikan kepada konsep demokrasi ala Yunani tadi. Terus adanya desentralisasi hukum. Itu terus juga ada penghormatan terhadap martabat manusia sehingga negara perlu istilahnya memfilter tentang bagaimana dia mereduksi kehidupan biologis atau biopolitik manusia. Terus juga itu sih sederhananya itu. Tapi lebih kepada kritik dari pemikirannya Agamben ini terhadap demokrasi tadi atau pelaksanaan hukum. Makanya ada beberapa karyanya yang itu fokus kepada membahas tentang homosacer, dan membahas tentang komunitas atau camp-camp, dan juga tentang demokrasi dan bare life tadi. Itu sih. Silakan Nanang kalau mau tanya. Iya. Sebenarnya siapa? Agamben ini fokus ke ranah hukum saja atau ke administrasi negara sih. Soalnya gini, saya pernah dengar dari podcastnya Coki Pardede gitu. Dia kan termasuk ke komunitas orang pinggiran karena dia agnostik gitu. Agnostik kan kalau di dalam bangsa Indonesia setiap manusia itu diberikan hak untuk beragama, menganut agama. Nah, hak itu bisa dipergunakan atau bisa juga tidak dipergunakan gitu. Nah, makanya nanti diurus dengan pemakaman yang seperti apa, menurut agama apa. Jadi cuman agama menurut Coki Pardede itu adalah hal-hal administratif gitu yang
berdasarkan hal-hal yang lumrah di dalam satu negara gitu. Dan yang kedua, saya dari Agamben dengan Bennett dulu pernah kita bahas di ngaji sosial ya. Imagine Communities punyanya Benedict Anderson yang mengatakan bahwasanya bangsa atau istilah nasionalisme itu sebenarnya hanyalah hayalan-hayalan buatan saja gitu, hanya milik segelintir orang. Karena buktinya banyak kita di bangsa, contohnya saja Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa gitu, yang tentunya setiap irisan suku-suku, setiap sukunya itu tidak bisa memahami tentang kaidah-kaidah tentang mengenai peradatan yang dianut oleh keseharian mereka gitu. Cuman kayak kemarin gitu, suku Baduy oleh pemerintahan Pak Jokowi itu ingin mengajak untuk lebih termodernisasi gitu. Namun karena suku Baduy memang tetap ingin memegang teguh khas-khas dari norma-norma yang berlaku di sana, sehingga dia menolak gitu untuk termodernisasi. Itu kan salah satu bukti bahwasanya apa yang dikatakan Benedict Anderson itu bahwasanya nasionalisme itu hanyalah hayalan-hayalan semata gitu, hanya milik garisnya itu horizontal apa vertikal, yang dari bawah ke atas vertikal. Iya. Mungkin itu saja sih. Itu pertanyaannya yang pertama itu. Apakah mengurusi tentang hukum atau administrasi negara saja gitu? Dia sebenarnya Agamben ini sebenarnya lebih ke substansi tentang penyelenggaraan negaranya sih, tentang hukumnya, tentang bagaimana penyelenggaraan negara itu dapat digunakan secara sepihak oleh lembaga-lembaga tertentu, entah itu eksekutif lebih tepatnya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak termuat dalam hukum biasanya hukum normal. Jadi hukum normalnya begini, pemerintah atau lembaga tertentu itu bisa menangguhkan itu sehingga orang-orang itu terlepas dari hukum. Local wisdom misalnya. Iya, enggak local wisdom juga sih. Enggak, ya banyak hal lah. Jadi homo caesar itu adalah orang-orang yang menjadi korban dari status darurat tadi, atau penggunaan privilege kuasa-kuasa status darurat yang dimiliki oleh lembaga tertentu. Itu sih. Jadi kalau misalnya administratif, lebih tepatnya ada pemahaman atau ada konsepsi yang memahami penyelenggaraan negara itu hanya sebatas manajerial administratif. Padahal seharusnya itu lebih dari itu, sehingga pembentukan konsep demokrasi dan pelaksanaan konstitusi dan pembentuk konstitusi itu dua hal yang jelas sekali berbeda, tetapi dianggap sama sebatas manajerial aja, sebatas penyelenggaraan saja. Padahal di situ dalam konsep demokrasi yang ideal ada pembatasan yang signifikan, yang jelas gitu, tentang bagaimana batas-batas itu diberikan kewenangannya masing-masing. Gitu sih. Terus tentang apa tadi terakhir? Udah. Oke. Jadi memang saya lupa juga. Ya, itu begitu. Itu sih. Ada mungkin terakhir dari Kak Fakih. Cek. Agamben ya. Iya. Terkait dengan homo caesar. Dari tadi saya cuma mengamati karena ya mungkin ini peralihan dari pemikiran yang saya menjadi awam lagi untuk kemudian memahami bahasa-bahasa ilmiah gitu. Namun saya sedikit tercerahkan dengan bahasanya Kak Faidol yang kemudian itu mungkin lebih renyah untuk saya cerna gitu. Oh, sukanya yang renyah, saya sukanya yang agak manis-manis begitu soal. Nah, bahasa yang pemateri sampaikan itu kurang, menurut saya ya, karena saya orang awam, kurang masuk gitu. Nah, ya mungkin saya pikir ketika orang timur, kata Kak Faidul tadi, gimana bahasanya tadi? Saya lupa, lebih mementingkan apa ya, hak asasi daripada keadilan gitu kan. Sedangkan orang barat,
Iya, cuma apa ya? Saya juga pikir ketika kasus yang kemudian saya kaitkan dengan homosexual ya, kasus yang mengaitkan dengan adanya bule yang kemudian di Bali gitu. Itu banyak bule di Bali itu kan yang kemudian bule. Dia itu cuman punya itu bukan cuma di Bali ya, di Madura sekalipun ada beberapa kasus yang kemudian menurut saya itu masuk ya. Entah itu masuk atau enggak, banyak orang-orang luar yang kemudian masuk ke Indonesia itu hanya punya visa, dan itu juga terjadi di Malaysia juga sih. Orang-orang Pantura ya yang kemudian berangkat ke Malaysia, dia cuma punya visa wisata, hanya saja mereka itu bisa menetap di sini. Nah itu gimana tanggapannya gitu? Paham nggak? Itu sih. Terkait visa ya, visa, tapi hati. Sebenarnya apa ya? Kalau bicara bisanya bisa, cuman kalau kita kaitkan secara peraturan legal atau enggak tetap ilegal. Gitu maksudnya kan ada setiap negara kan punya aturan tersendiri. Bahkan tidak hanya manusia, produk aja untuk diekspor impor itu ada aturannya masing-masing. Pun dengan visa. Jadi ada beberapa aturan-aturan tiap negara bagaimana dia misalnya Indonesia keluar atau dari luar ke Indonesia itu punya aturan yang berbeda-beda. Sehingga kalau menurut saya itu sesuatu yang sama seperti kita melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu seolah-olah itu dinormalisasi. Padahal ketika mereka melakukan kejahatan atau ketika melakukan atau terjerat kriminalisasi, mereka bisa atau tidak bisa bisa double kill lah istilahnya. Dia sudah melanggar ilegal seharusnya pulang tapi tidak pulang misalnya dan melakukan kriminalitas, dia bisa saja nanti tidak dilindungi oleh hukum. Kenapa? Karena posisinya dia ilegal. Sama seperti WNI yang warga negara Indonesia yang melakukan yang WNI keluar, WNI juga keluar. Maksudnya TKI misalnya. Mereka kan melakukan banyak yang TKI ilegal. Cuman konsekuensinya itu yang harus ditanggung, resikonya itu lebih besar dan itu tidak ditanggung oleh negara. Dia tidak punya perlindungan hukum. Jika sesuatu terjadi pada mereka entah kriminal atau apapun kejahatan atau apapun, mereka tidak punya perlindungan hukum. Itu sih sebenarnya. Esensinya itu. Secara ini banyak terjadi dan tetapi secara konsekuensi hukum itu resikonya. Jadi mereka bisa saja tidak dilindungi ketika mereka butuh pembelaan hukum. Gitu sih. Sama seperti yang umroh itu kan. Yang umroh, yang haji tapi menggunakan visa umroh. Itu kan baru ketahuan setelah 2 bulan. 2 bulan, beneran 2 bulan. Apa Haji Torik yang 2 bulan? Itu kan setelah haji misalnya. Cuman kalau jadi ketika itu terjadi, mereka harus dipulangkan. Kenapa? Karena statusnya mereka ilegal gitu kan. Untung baru dipulangkan. Maksudnya untung hanya dipulangkan, tidak dikena hukum-hukuman tertentu misalnya. Gitu kan. Jadi resiko ditanggung sendiri, tanggung penumpang. Ya begitulah kira-kira. Mungkin itu saja teman-teman ya, karena sudah maghrib. Saya tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada tanggapan lagi. Mungkin saya Rafiatul Windariana mohon undur diri. Apabila ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tanggapan dan sebagainya bisa isi di kolom komentar, nanti akan kita tanggapin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video simposium berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.